ang batok honeymoon di Paris, di Inggris at Tokyo. Manipis, tagkiling-kuling, adik ko cantik, congkay kang manis, hingga sulais, cinta di Delis, kung tahu aman saja. Nah, dari sini kita akan pertama melewati biro rektor ya guys. Di sini kita jalan menuju Fakultas Keguruan. Kalian gak usah heran ya guys, di kampus kami ini memang banyak sekali pohon. Biar sejuk katanya sih. Kalian nampak kan itu di depan kantin. Jadi biasanya makan siang kami di situ guys. Jadi teman-teman, di sini juga banyak ya program studinya, mulai dari bahasa sastra Indonesia, bahasa Inggris, matematika, profesi guru, dan yang paling penting yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini guys Fakultas FKIP. Hold me tight, read my lips, don't need a word. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi pembelajaran persamaan linear. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Romeda Sinopora. Perkenalkan, nama saya Jessica Novita Sinopora. Perkenalkan, nama saya Bertanya. Nama saya Ronald Irmajaya Malaung. Nama saya Gerrit Lawi. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selagi merindu. Tak senada di malammu seraya binarmu, selagi merindu, selalu. Persamaan linear. Sesuai namanya, linear artinya garis lurus. Persamaan linear artinya persamaan yang membentuk garis lurus. Cirinya apa? Variabelnya tidak berpangkat. Kalau variabelnya ada dua, disebutnya persamaan linear dua variabel. Disingkat PLDV. Jadi bentuk PLDV bisa beragam ya teman-teman. Ini PLDV, ini juga PLDV. Selama dia punya dua variabel yang tidak berpangkat, bisa disebut PLDV. Terus, kalau SPLDV apa dong? S itu sistem. Kalau diartiin, SPLDV adalah sistem yang terdiri dari dua PLDV yang saling melengkapi. Pengertian persamaan linear adalah
sebuah persamaan yang memuat variabel dengan pangkat nilai tertinggi 1, bentuk dasar dari persamaan linear satu variabel, misalnya AX tambah B sama dengan 0 atau dengan A, B, merupakan bilangan real dari A tidak sama dengan 0. Nah, ciri-ciri persamaan linear itu ada 3, yaitu pertama pangkat 1 dan 2 memiliki garis lurus dengan grafik. Nah, yang ketiga hanya memiliki satu solusi untuk setiap variabel, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk persamaan linear. Bentuk persamaan linear itu apa sih? Persamaan linear pada umumnya adalah sama dengan AX ditambah B sama dengan 0. Jadi keterangannya itu adalah X sama dengan variabel, sedangkan A itu adalah koefisien variabel yang dimana adalah A sama dengan A tidak sama dengan 0 dan sedangkan B adalah konstanta. Jadi alasan A mengapa tidak sama dengan 0 adalah jika A sama dengan 0 tidak sama, maka persamaannya itu tidak lagi mengandung variabel X dan sehingga bukan persamaan linear. Jadi contohnya itu seperti 2X tambah 5 sama dengan 0 dan minus 7 tambah 3 sama dengan 0. Itu adalah persamaan linear, bentuk umum persamaan linear. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengerjakan contoh soal persamaan linear variabel 1. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, hal pertama yang harus kita ketahui itu yaitu variabel itu kita harus ubah ke sebelah kanan dan sebaliknya angka itu kita ubah ke sebelah kiri seperti ini. Jadi 4X dikurang X itu sama dengan 3 ditambah 6. Kemudian 3X sama dengan 9. 9 ini dari mana? Yaitu dari 3 ditambah 6 hasilnya 9. Jadi X sama dengan 9 per 3. 9 per 3 ini dari mana? Yaitu angka 9 ini turun ke sini, kemudian angka 3 turun ke menjadi per, yaitu 9 per 3. Jadi 9 per 3 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya itu adalah 3. Di sini saya akan membuat contoh persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Di sini ada soal 3X tambah 2Y sama dengan 5, 4X tambah 3Y sama dengan 5. Yang pertama yang ingin kita cari itu ialah persamaan linear dua variabel X. Maka yang pertama itu 3X tambah 2Y sama dengan 5, 4X tambah 3Y sama dengan 6. Yang pertama yang ingin kita cari itu ialah X. Maka bawah dari angka X ialah 4. Angka di atas X itu sama dengan 3. Kemudian kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12X. 4 dikali 2Y ialah 8X ditambah 8X sama dengan 4 dikali 5 ialah 2X. Kemudian 3 dikali 4X itu ialah 12X ditambah 3 dikali 3 itu sama dengan 9Y. Maka 3 dikali 6 ialah 18. Karena di sini sama-sama positif, maka di sini kita buat negatif. Maka 12X dikurang 12 itu sama dengan 0. Maka di sini tidak usah kita buat X. 8X dikurang Y itu sama dengan negatif 1. Maka di sini yang kita buat itu ialah negatif Y. Kenapa negatif Y? Karena 1 itu tidak usah dibuat atau tidak diambil. 20 dikurang 18 itu sama dengan 9. Maka Y sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan mencari X. 3X ditambah 2Y sama dengan 5. 4X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka yang pertama itu angka di bawah Y. Maka angka yang di bawah Y itu ialah 3. Angka di atas Y itu ialah 2. Maka kita kalikan 3 dikali 3X sama dengan 9X. 3 dikali 2 ialah banyak Y.
maka 3 dikali 5 ialah 15. Kemudian 2 dikali 4x itu ialah 8x. 2 dikali 3 itu 6y, sama dengan 2 dikali 6 ialah 12. Karena di sini sama-sama positif, maka di sini kita buat negatif. 9x dikurang 8x itu ialah 1, maka 1 itu kita anggap x. 6y dikurang 6y itu sama dengan 0, maka yang kita buat ialah x. Maka 15 dikurang 13 itu ialah 2. Maka x sama dengan 3. Terima kasih. Contoh, 3P ditambah 5 sama dengan min 10, kita kelompokkan angka dengan angka. 3P sama dengan min 10, positif 5 pindah ke belakang menjadi negatif 5. 3P sama dengan min 10 dikurangi 5, hasilnya min 15. Maka P sama dengan min 15 dibagi 3. P sama dengan min 5. Selesai. Untuk soal nomor 2, min 2T dikurangi 15 sama dengan min 5T dikurangi 6. Kelompokkan T dengan T, angka dengan angka. Min 2T negatif 5T pindah menjadi positif 5T sama dengan min 6. Negatif 15 pindah menjadi positif 15. Min 2T ditambah 5T hasilnya positif 3T sama dengan min 6 ditambah 15 menjadi positif 9. T sama dengan 9 dibagi 3, maka T sama dengan 3. Untuk soal nomor 3, 2 dikalikan A dikurangi 1 ditambah 3 dikali A dikurangi 6 sama dengan 3A. Kita kalikan dulu 2 dikali A hasilnya adalah 2A, 2 dikalikan min 1 hasilnya min 2, ditambah 3 dikali A hasilnya 3A, 3 dikalikan min 6 hasilnya min 18 sama dengan 3A. 2A ditambah 3A hasilnya adalah 5A, min 2 dikurangi 18 hasilnya min 20 sama dengan 3A. 3A pindah menjadi 5A dikurangi 3A sama dengan min 20 pindah menjadi positif 20. 5A dikurangi 3A hasilnya 2A sama dengan 20. Maka A sama dengan 20 dibagi 2. A sama dengan 10. Untuk soal nomor 4, 1/4 dikali X dikurangi 10 sama dengan 2/3 X dikurangi 5. Kita kalikan dulu 1/4 dikali X hasilnya 1/4 X. 1/4 dikalikan min 10 hasilnya min 10/4 sama dengan 2/3 X dikurangi 5. Penyebutnya adalah 4 dan 3. Maka kita kalikan untuk menghilangkan penyebutnya. 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Berarti semua penyebut kita kalikan dengan 12. 1 dikalikan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3X. Min 10 dikalikan 12 min 120 dibagi 4 hasilnya min 30. Sama dengan 2 dikalikan 12 24 dibagi 3 hasilnya 8X. Min 5 dikalikan 12 hasilnya min 60. Kita kelompokkan X dengan X, angka dengan angka. 3X positif 8X pindah menjadi min 8X sama dengan min 60 negatif 30 pindah menjadi positif 30. 3X dikurangi 8X hasilnya min 5X sama dengan min 60 ditambah 30 hasilnya min 30. Maka X sama dengan min 30 dibagi min 5. Didapat X sama dengan positif 6. Selesai.